Begitu teman sekalian. Jadi itu caranya ya. Tadi yang pertama adalah ista'inu bisabri wassalah. Ya, jadi bagaimana cara kita softwarenya, aplikasinya. Jadi kalau sakit ataupun minta petunjuk, nanti Allah tiba-tiba kasih petunjuk dengan mudah, dengan mudah. Ya, serahkan semua sama Allah. Serahkan semua sama Allah. Allah yang tahu urusan kita lebih baik daripada kita sendiri. Ya, yang kedua apa? Sedekah. Salah satu software aplikasi yang kita bisa pakai untuk hidup sehat adalah sedekah. Kalau sudah sedekah teman-teman sekalian, maka jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Ingat baik-baik kata-kata ini. Kalau urusannya sama Allah, jangan kasih yang minimal, kasih yang terbaik. Maka Allah juga akan memberikan terbaik kepada kita. Contoh apa? Kalau Anda punya baju yang bagus, maka baju bagus itu atau baju pertama kita beli, pakai itu untuk sholat. Gitu. Kalau punya sejadah yang bagus, pakai untuk sholat. Ya. Punya kopiah segala macam. Ya. Jadi kalau urusannya sama Allah seperti itu. Atau juga misalkan di dompet Anda sekarang, misalkan ada uang 50.000 yang lama yang lecek sama uang 50.000 yang masih kinclong, masih bagus. Ketika kencelengan lewat, jangan masukin yang 50.000 yang udah lecek, masukin 50.000 yang masih baru. Itu adab kita kepada Allah. Ya. Kalau sholat jangan pakai kaos, gak sopan. Ya kan? Orang kita dipanggil sama misalkan dipanggil sama gubernur atau siapalah gitu kan, pemimpin atau pejabat gitu, kita nggak mungkin pakai kaos. Ini ketemu sama Allah pakai kaos, nggak sopan namanya. Kan gitu, adab. Maka Islam memberikan adab yang luar biasa. Disuruh bersiwak. Kalau seandainya kita ngikutin sunnah siwak saja, itu subhanallah luar biasa loh. Bayangkan, Nabi katakan apa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan mereka setiap wudu bersiwak. Sholat wajib kita ada 5 kali. Berarti 5 kali siwak. Kemudian Nabi bilang apa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mereka mau sholat, aku wajibkan mereka bersiwak. Sudah 5 kali lagi. Habis wudhu mau sholat, siwakan lagi. Sudah 10 kali. Plus dengan sholat sunat rawatib yang total bisa 30 kali. Umat Islam itu bisa bersiwak. Itu sebabnya umat Islam harusnya menjadi umat yang bebas karies. Itu baru satu sunnah. Lihat, subhanallah kan. Maka ada diajarkan Nabi SAW, katakan ada beberapa sunnah-sunnah kenabian, ada bersiwak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, ya. Kemudian menggunakan pewangian, itu sunnah-sunnah kenabian. Jadi sebenarnya semua syariat itu kalau kita kerjakan pasti sehat. Mau pintar, caranya gimana? Lamain sujudnya. Aliran darah mengalir ke otak lebih banyak, kan gitu caranya. Mau pintar caranya gimana? Sering-sering baca Quran, nanti pasti pintar. Allah kasih ilham, Allah kasih hikmah kepadanya. Ya, jadi sedekah. Ya kalau sedekah bos sekalian, kalau kencelengan lewat, jangan lagi lah, tolonglah, jangan 2.000 terus. Udah 2.000 pakai tutup-tutup lagi tangannya. Malaikatnya bilang apa? Biaya operasional malaikat itu mahal. Masukin 2.000 minta jodoh, harta, rezeki, karir segala macam, nggak cukup. Bakhil. Kalian banyak-banyak, habisin si dompetnya. Jadi kalau mau tantang diri Anda, salah satunya ya, kalau tips saya salah satunya adalah kuras isi dompetnya, habisin semua, kasih buat Allah semua. Terus saya pulangnya gimana? Handphone ada, tinggal online gitu kan? Atau telepon sama call a friend minta jemput, bisa. Gitu. Kalau saya, makanya saya pernah cerita nih, pada suatu kisah. Suatu hari itu saya pernah mengadakan kajian di daerah Lampung gitu kan. Jadi sebelum kajian itu emang saya ada ceritanya tuh, saya pengen beli jam. Jam itu untuk ukuran saya mahal, gak ada duit. Tapi saya bukan orang yang mentalnya kemarin sore gitu kan. Kalau saya pengen sesuatu, saya tinggal bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan barang ini untuk saya. Gitu. Kita tuh mau minta apa aja, tinggal angkat tangan, doa, ngomong sama Allah. Sahabat kan begitu. Sendalnya pun putus, mereka ngomong sama Allah, ya Allah tolong sambungkan lagi sendalku. Itulah kedekatan mereka dengan Allah. Seperti itu. Jadi nanti kalau saking dekatnya, minta apapun pasti dikasih sama Allah. Ya, misalkan minta istri yang begini gitu kan. Sebutin aja kalau mau, nggak apa-apa. Tapi pantas-pantasin diri juga. Ya, minta istri begitu rupa gitu kan, kita nggak mantasin. Nah, singkat cerita akhirnya jam itu bisa saya beli. Kemudian suatu hari dalam suatu kejadian, dalam suatu acara itu subhanallah,
Saya lagi nunggu panitia jemput saya jemput saya untuk datang ke tempat acara itu. Lalu kemudian dia lagi sholat, saya lagi sholat, samping saya itu ada bapak supir taksi. Kenapa terjadi? Bapak tuh lagi sholat duha, saya sudah selesai duhanya. Kemudian saya baca Quran. Di situ Allah ngasih sentilan ke saya. Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Itu kira-kira pesan gak? Bosan. Terus saya bilang dalam hati saya, dalam bahasa saya kepada Allah, ya Allah, aku tidak cinta jam ini. Ya, saya tidak cinta jam ini, saya cinta Engkau. Maka saya buka jam itu, saya kasih ke bapak supir taksi tadi. Gitu. Itu cara, salah satu cara. Let it go. You have to let it go this world. Anda harus melepaskan dunia ini dari hati kita. Dan itu bukan sekali dua kali, ya. Bukan sekali dua kali, ya. Dan itu kalau kita mau jadikan itu sebagai salah satu cara kita untuk hidup atau punya kesehatan lebih baik, terutama kesehatan iman, gitu. Salah satu cara. Sudah disatukan dari sholat, dari sedekah. Yang ketiga apa? Puasa. Ya, puasa itu softwarenya. Ya. Terus yang keempat, baca Quran. Baca Quran. Jadi mulai sekarang isi di handphone Anda itu, siapa yang di sini pengen kaya baca Quran? Apa dengan baca Quran kita jadi kaya? Bukan itu sebenarnya, berkahnya nanti dapat. Ya. Siapa yang pengen jadi ini, jadi segala macam, baca Quran. Jadi diisi di handphone kita itu isinya nanti cuman kajian sama Quran, hanya itu. Mulai sekarang supaya sehat kita. Lagi jogging, gak usah dengar musik lagi, dengar Quran aja. Ya. Lagi masak, dengerin Quran. Kita banyak bisa hafal ayat-ayat Al-Quran gara-gara dengerin terus, kan gitu. Siapa di sini yang hafal Yasin? Banyak. Kenapa bisa hafal? Karena Yasinan. Iya kan? Zaman dulu, ya Yasinan seperti kan. Quran dibaca terus menerus. Jadikan sebagai sahabat kita. Dan Al-Quran itu sekalian, dia memberikan vibrasi, dia memberikan ketenangan bagi yang mendengarnya, membacanya, mentadaburinya. Dan Al-Quran adalah obat paling baik untuk membersihkan hati. Artinya kalau hatinya sudah baik, maka fisik pasti akan baik. Kalau hatinya sudah baik, kolbunya sudah sehat, imannya sudah sehat, maka satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, pemaaf, murah hati, jujur, kasih sayang, jauh dia lebih butuhkan daripada satu piring makanan yang sehat sekalipun. Maksudnya seperti itu. Anda lebih senang, Anda lebih lapar, tanda kutip, dengan rasa sabar tadi daripada antioksidan yang ada pada madu ini. Anda lebih haus dengan rasa syukur tadi daripada Anda minum jus semangka ini. Iman tuh kalau sehat, kolbu tuh kalau sehat kayak begitu, dia tidak mau banyak-banyak makan. Nanti kalau kan kita sudah membiasakan kayak begini, boleh saya katakan ya berat badan turun tuh cuma efek samping aja, karena kita sudah nggak mau banyak-banyak makan. Kenapa? Karena kolbu kita itu bisa lemah kalau banyak makan. Iman kita bisa melemah kalau banyak makan. Gitu. Ya. Jadi kalau maaf sekarang ya ada teman-teman ikhwat atau akhwat di sini yang maaf badannya berlebih, mungkin obesitas, gampang sekali. Jangan kurangi makan, selesai. Lihat apa yang dia makan. Kalau nggak sehat, jangan makan. Kalau teman-teman misalkan ngajakin kita makan nggak sehat, tolak. Tolak aja. Contoh begini, jadi kita itu akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dan orang kan menilai kita dari itu. Contoh, satu hari saya ada acara, di acara tersebut ada teman yang bawa minuman. Minumannya 2 minuman itu minuman yang ada gulanya sama apa tuh namanya, cendol-cendol gitu loh. Jelly itu loh, kalau bahasa kerennya kan jelly, tapi bahasa kita mah cendol. Ada warna hijau, ada warna apa gitu kan. Dia bawa 3 minuman. 2 minuman yang cendol-cendol sama yang gula-gula yang ada manis tadi, satu lagi air mineral. Orang yang pertama dia kasih minuman cendol jelly tadi. Ya. Orang yang kedua dia kasih minuman yang cendol jelly. Orang ketiga dia kasih air mineral. Orang ketiga siapa? Saya. Maksudnya paham? Maksudnya dia sudah tahu bahwa kalau si Jero Akbar dikasih cendol begini gak mau. Identitas gitu loh, Mbak.
Jadi kalau ada orang masih ngajak Anda, Mas atau sama Yanto, tok makan bakso yuk, maka identitas kita masih belum sehat. Paham maksudnya?